Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan dengan temanya asuransi dan deposito serta harta benda secara rasional lebih menjamin dari firman Tuhan. Ini coba saya ulang lagi teman, asuransi gitu, asuransi atau deposito atau harta benda secara rasional ya, lebih menjamin daripada firman Tuhan gitu. Itu dari kitab Roma pasal 4 teman, pasal 4 ayat 17-21, dan juga nanti terkait dengan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8-18. Nah, ini saya langsung masuk dulu dalam pembacaan firman dulu sebagai dasar sharing teman-teman. Nanti kita berlanjut masuk ke draft saya yang apa yang saya alami dalam pribadi kehidupan saya. Coba saya baca dulu teman-teman kitab Roma pasal 4, teman-teman coba lihat kitab Roma pasal 4 ayatnya 17-21 teman-teman. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini cerita Abraham teman-teman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan Allah janji sama Abraham seperti itu teman-teman. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman bahkan dari kitab ayat 17 teman-teman saya sudah bacakan sampai 21 gitu. Nah, ini coba saya cross dengan 2 Petrus teman-teman. Coba teman-teman cari kitab 2 Petrus pasal 3 teman-teman. 2 Petrus pasal 3 ayatnya mulai dari 8 sampai 18 teman-teman. Nah, ini saya bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini kan kalau dari sisi pola pikir rasional kita, karena udah nggak masuk akal teman. Apa urusannya 1000 tahun yang begitu lamanya dibanding dengan satu hari gitu ya. Nah, ini ya pola Tuhan ya begitu teman-teman, irasional gitu. Jadi kalau kita maksa dengan pola-pola kita yang rasional, kadang-kadang nggak ketemu teman. Jadi butuh apa ya? Butuh iman, butuh kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, butuh level iman yang tinggi gitu untuk bisa kita mengenal, mengerti serta percaya gitu ya apa yang Tuhan katakan, perintah peraturan dalam firman-Nya gitu, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Kalau tidak mungkin bisa karena belum apa-apa aja di ayat 8 sudah katakan begitu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini aja udah aneh teman-teman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan angus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini kalau kita kaitkan ayat 8 dengan ayat 10 teman-teman. Nah, ini kan agak nyambung teman-teman. Jadi maksudnya ya awas nanti hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Jadi maksudnya Tuhan dengan 1000 tahun sama aja sehari 1000 tahun itu yang kita sangka masih lama, tahu-tahu dalam waktu singkat terjadi. Yang kita sangka dalam waktu dekat tapi ternyata masih lama gitu. Nah, itu urusan dengan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi mesti setiap saat kita siap gitu, siap untuk menghadapi apapun resikonya gitu. Yaitu seperti pencuri datang nggak ada yang tahu gitu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup
yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kalau kita cerita mundur teman-teman, di ayat 12 itu waktu zamannya Nabi Nuh, manusia Tuhan itu menghabisi manusia dengan air bah, teman-teman. Tapi kalau kali ini Tuhan kalau datang kedua kalinya itu akan dihabiskan dari api gitu, dengan unsur-unsur api gitu. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit, bumi, dan bumi baru itu cerita tentang akhirat, teman-teman. Dibicara di akhirat itu, nanti kita bicara tentang kebenaran, bagaimana hidup dengan benar. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan Allah dalam perdamaian dengan Tuhan Allah gitu. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk memperoleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kita menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya gitu. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain gitu. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan kita yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Nabi Isa itu maksudnya kalau dari sisi Nasrani gitu. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ini kalau saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21 dan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18 saya sudah bacakan. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam draft, teman-teman. Siapa tahu nanti dalam draft itu jadi penjelasannya bisa lebih jelas gitu. Kalau kita baca kitab Roma, kitab Roma pasal 8:28 tertulis, teman-teman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi di kitab Roma pasal 8 ayat 28 dinyatakan gitu, teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu, yang mengasihi Tuhan Allah, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini ditekankan di ayat di kitab Roma pasal 8 ayat 28 ditekankan gitu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, teman-teman. Jadi Allah itu bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita gitu. Nah, ini yang teman-teman harus tahu gitu. Ya, jangan sampai seolah-olah waktu kita bisa petak-petakan kapan seolah-olah Allah ikut bekerja gitu. Ya, ikut berada dalam bekerja dengan kita. Ada juga momen-momen tertentu kita anggap Tuhan tidak ada gitu. Tapi di firman ini di kitab Roma pasal 8 ayat 28 dinyatakan ya bahwa Tuhan Allah itu turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, setiap saat, setiap waktu gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti camkan, harus percaya bahwa Allah itu terus tahu terus, teman-teman, akan terus ada di dalam kita gitu. Nah, ini kembali lagi kalau orang yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, kadang-kadang memang jadi susah berasumsi Tuhan itu sesuai dengan pikiran kehendaknya sendiri saja gitu, pikiran perasaan kehendak sendiri saja. Begitupun orang keyakinan, dan orang keyakinan itu adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah merasa mengenal firman Tuhan, tapi dalam realitanya ya tidak dengan dasar gitu, ya tidak dengan dasar bahwa Tuhan secara pribadi itu dikaitkan dengan firman Tuhan ataupun perintah peraturan hidup
kebenaran yang Tuhan maukan itu dikaitkan dengan firman Tuhan gitu. Jadi ya cuma dasarnya pakai jiwa sendiri aja, pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau udah bicara mengandalkan pikiran, perasaan, kehendak manusia sendiri, kadang-kadang timbulnya, teman-teman, ya akal sehat kan. Akal sehat itu ya berarti ya rasional dong. Nah, sedangkan Tuhan itu ada di posisi yang tidak rasional, teman-teman. Ya Tuhan itu irasional dan dengan kekuasaannya itu supranatural. Sedangkan manusia itu natural, kekuasaannya itu dengan kekuatan natural dan rasional. Nah, ini yang kadang-kadang nggak nyambung, teman-teman. Jadi pola pikir kita sebagai manusia dengan pola pikir, perasaan, kehendak Tuhan itu nggak nyambung karena itu, teman-teman. Jadi Tuhan menggunakan pola-pola irasional karena kuasanya supranatural, sedangkan kita manusia itu dengan pola-pola rasional karena kuasanya itu natural gitu. Jadi umum-umum saja. Nah, ini yang kadang-kadang nggak nyambung, teman. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengenal, mengerti pola-pola irasional Tuhan gitu, pola-pola supranatural Tuhan, satu-satunya kita mesti melakukan firman Tuhan, teman-teman, supaya kita mengalami beneran gak sih gitu apa yang dikatakan firman, apa yang diperintah peraturan firman, apa yang dijanjikan firman gitu, apa yang dirancang dan kehendaki oleh firman. Nah, ini kalau kita tidak melakukan firman, akhirnya kita nggak dapat pengalaman, teman-teman. Nah, waktu kita tidak mengalami apa yang diperintah peraturan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dirancang dan kehendaki Tuhan. Nah, akhirnya timbul kan perbedaan antara si Tuhan dengan pola irasional, manusia dengan pola rasional, nggak nyambung, teman-teman. Si Tuhan dengan kekuatan supranatural, dengan kuasa supranatural, manusianya dengan kekuasaan kuasa yang natural. Nah, ini nggak ketemu, teman-teman. Ya, jadi satu-satunya jalan kalau teman-teman mau percaya akan Tuhan Allah secara pribadi dan firman Tuhan Allah gitu, ya satu-satunya nggak ada cara lain, harus memiliki kedalaman pengenalan dan memiliki kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan memiliki kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita manusia mengalami apa yang disebut irasional dan supranatural dari kuasa Tuhan tersebut, teman. Mudah-mudahan dengan saya coba jelaskan ini, teman-teman mulai kebuka bahwa pola kita manusia dengan Tuhan itu beda di situ, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau manusia itu pasti pola pikirnya rasional dan dengan kuasa natural, tapi kalau Tuhan mudahnya begitu, ya dengan pola pikir yang irasional karena Tuhan dengan kuasa yang supranatural. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam bentuk peristiwa dan kejadian serta permasalahan yang kita alami. Jadi kalau kita pengen tahu bahwa apa sih buktinya Tuhan itu ada gitu, ya karena balik lagi, Tuhan itu bekerja tidak cuma bicara secara jadi dibisikin atau misalnya gimana, bukan cuma begitu loh. Tuhan itu banyak bekerja untuk kita gitu, untuk memberi pernyataan ke kita bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya itu biasanya lewat peristiwa-peristiwa, teman. Apa yang kita alamin itu yaitu membuktikan bahwa Tuhan ada gitu. Nah, kejadian peristiwa atau kejadian itu kejadian alam segala macam gitu. Ya pasti karena itu, atau mungkin karena permasalahan ribut soal hutang piutang, kalau pengusaha kali ribut dengan karyawannya, atau ribut banyak gitu, apakah nanti ribut dengan keluarganya gitu, apa segala macam, itu permasalahan, semua yang kita alami dalam bentuk peristiwa atau kejadian atau permasalahan, semua yang kita alami itu adalah bukti bahwa Tuhan itu hadir gitu. Nah, tinggal kitanya mau peka enggak gitu, bahwa kalau sampai terjadi begini berarti kita harus begitu gitu. Nah, itu aja, teman-teman. Melalui yang kita alami, Tuhan ajak dan mengajar kita bahwa ada hal yang di atas rasional itu. Jadi kalau Tuhan udah mengajar kita, Tuhan cuma mengajarkan bahwa ada hal yang di atas rasional, pola-pola irasional, ada hal yang di atas natural gitu. Berarti kuasa supranatural tadi, teman. Jadi itu semua adalah di atas pola pikir, pola rasa dan pola kehendak manusia gitu. Jadi Tuhan itu dengan irasional dan supranatural gitu, pasti jadi timbulnya di atas irasionalnya manusia dan di atas di atas rasional dan di atas kuasanya manusia gitu. Buat Tuhan itu nggak ada batas, teman, nggak ada batas apa-apa gitu.
Kayak ceritanya contohnya kalau kita bicara rasional gitu, ya seorang Daud gitu sebelum menjadi raja, Daud perang dengan Goliat gitu, melawan Goliat. Ya kalau bicara rasional, gimana mau bisa menang teman-teman? Yang namanya Daud itu tidak pernah, bukan jadi pahlawan perang. Kakak-kakaknya Daud yang bisa jadi tentara perang gitu. Tapi Daud itu kan enggak, cuma pengembala domba gitu. Ya bagaimana dia bisa secara rasional bisa perang menang dengan Goliat? Pasti kan nggak mungkin gitu. Pakaiannya pakaian Daud itu ya cuma pakaian pengembala gitu. Sedangkan Goliatnya pakai pakaian perang, udah fisiknya gede banget gitu, raksasa, pakai senjata pakaian perang dan senjata perang. Lah Daudnya cuman segitu kecilnya gitu badannya, tidak seperti raksasa kecil banget gitu, imut-imut, bahkan firman Tuhan katakan dengan baju gembala dan senjatanya itu cuman kayak pengumban, jadi kayak ketepel yang diputar itu gitu, dengan batu cuman gitu aja gitu. Jadi kalau ketepel sih ditarik gitu, kalau pengumban itu yang diputar kayak kita lihat film-film di itu yang ributnya di Gaza itu gitu, yang ributnya Palestina lawan Israel itu kan senjatanya yang orang-orang Palestina kan pakai pengumban, jadi diputar-putar isinya batu gitu, dilemparkan begitu gitu. Nah, sedangkan Goliatnya bawa tameng, bawa pedang, bawa segala macam gitu. Ya secara rasional jelas nggak mungkin seorang Daud melawan Goliat gitu. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan mudah sekali itu teman-teman gitu. Ya cuma sekali lempar aja langsung mati gitu. Yang namanya Goliat kalah gitu, mati gitu. Nah berarti kan irasional bagi dunia teman-teman. Nah ini memang cara kerja Tuhan itu seperti itu teman-teman. Irasional karena menggunakan kekuatan supranatural gitu. Nah ini yang kita harus ngerti bahwa bedanya seperti itu teman-teman. Tuhan ciptakan manusia dengan memiliki hak independen untuk berpikir dan berperasaan serta berkehendak dalam jiwa manusia sendiri, di mana jiwa akan digunakan Tuhan sebagai alat ukur seberapa besar manusia percaya dan mengasihi Tuhan dalam bentuk seberapa dalam pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, serta seberapa berani untuk beriman percaya melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan manusia teman-teman dengan diberi jiwa. Ya jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak gitu. Pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak. Nah ini Tuhan gak mau nyampurin lebih dalam teman. Tuhan kasih hak independen, hak apa ya? Jadi free flat kepada manusia. Ini ya terserah manusia gitu. Ya ini haknya manusia, kedaulatan manusia gitu, yang untuk bisa berpikir, berperasaan dan berkehendak, berkeinginan gitu. Ini dibebaskan. Kenapa Tuhan bebaskan ini gitu? Karena Tuhan pengen tahu gitu ya, seberapa besar apabila manusia dibebaskan itu, seberapa besar manusia mau percaya akan Tuhan, mau percaya akan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya. Sebenarnya kuncinya itu teman-teman. Jadi kenapa Tuhan bebaskan itu karena begitu gitu. Tuhan itu tidak bisa memaksa. Apabila manusia itu harus cinta kepada Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Tidak ada rumus itu teman. Soal mencintai, mengasihi itu tidak bisa dipaksakan gitu. Nah ini butuh jiwa yang memang independen dari si manusia itu, ya bebas gitu. Ya, tinggal masalahnya setelah manusia itu benar-benar secara jiwanya, pikiran, perasaan dan kemauan atau kehendaknya itu memang percaya Tuhan dan memang mau taat melakukan firman Tuhan, ya berarti itu butuh nyata-nyata kasih gitu. Ya percaya dan kasih manusia terhadap Tuhan. Nah ini kalau tidak mempunyai jiwa yang independen gitu, ini susah teman-teman. Tuhan tidak bisa menyortir, tidak bisa memasakkan mana yang benar-benar manusia yang benar-benar mau mengandalkan Tuhan, mau percaya Tuhan, dan mana manusia yang tidak gitu. Makanya jadi Tuhan memberikan satu hak independen kepada manusia itu untuk mandiri gitu. Jadi ya terserah manusianya. Ya manusia mau percaya boleh, meskipun berulang-ulang kali kalau yang tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya selalu Tuhan akan terlibat gitu. Jadi bagaimana membuat orang percaya itu, ya pasti Tuhan akan hadirkan peristiwa, hadirkan kejadian, hadirkan permasalahan gitu, supaya orang mau percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan ciptakan, tapi Tuhan gak mau paksa teman-teman. Contoh yang paling gampang, waktu cerita Adam dan Hawa gitu kan, waktu bicara tidak boleh makan buah terlarang, Tuhan kan udah ingetin gitu bahwa jangan makan buah yang ini. Jadi Tuhan udah ingetkan itu gitu. Tapi Tuhan gak bisa melarang Adam dan Hawa tidak makan, tidak ambil dan makan buah itu gitu. Itu karena kebebasan dari si manusia yang diberikan oleh independen Tuhan yang tadi berikan itu kepada manusia.
Nah, tapi kan tetap Tuhan bantu gitu lewat peristiwa, dalam arti kata ya mengingatkan bahwa ya jangan gitu. Ada larangan yang dikatakan jangan makan buah itu. Jadi bukan Tuhan sengaja menjebak, teman-teman. Tuhan selalu akan memperingatkan kita manusia itu bentuknya begitu, teman-teman. Ya bentuk penyertaan Tuhan di dalam manusia itu selalu ada, itu selalu bekerja, itu ya bentuknya ya dalam hal peristiwa-peristiwa, dalam hal permasalahan, dalam hal kejadian-kejadian ya seperti itu, teman. Nah, tinggal kitanya mau peka nggak gitu bahwa ini memang Tuhan yang mengingatkan atau bukan, ya itu kembali ke kita lagi, teman-teman, ke manusianya. Nah, kenapa apa Tuhan gak mau? Karena yang tadi saya jelasin, karena soal mau mengasihi, mau percaya gitu, itu kan Tuhan tidak mau sampai orang itu dipaksa kayak robot, teman-teman. Jadi manusia itu kan Tuhan ciptakan bukan seperti robot gitu. Makanya Tuhan ciptakan bukan cuma tubuh saja, tapi Tuhan juga ciptakan pikiran, perasaan, dan kehendak dalam bentuk jiwa. Bahkan Tuhan udah jagain dengan mempersiapkan ada unsur roh di dalam manusia, supaya dengan adanya unsur roh ini ya orang yang tadi mau mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan secara pribadi itu kan dari yang kembali lagi dari hak independennya manusia itu gitu. Tapi kalau sudah bicara manusia itu mau mencari kemampuan mengerti firman Tuhan, mau mencari kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, dan Tuhan udah sepelkan di rohnya, teman-teman, di rohnya gitu, di roh kita yang diisi dengan roh Tuhan. Nah, adanya roh Tuhan di dalam kita itu yang membuat kita jadi mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi, jadi sampai ke dalam hal-hal seperti kecil begini pun Tuhan sudah prepare semua, Tuhan sudah persiapkan semua gitu. Jadi kita kembali lagi, Tuhan itu sudah persiapkan Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal itu, bukan cuma hal-hal yang nanti berlaku di dunia ini saja, tapi juga berlaku sampai di akhirat, benar-benar. Jadi semua itu Tuhan udah persiapkan semua untuk kita. Ya, tapi kembali lagi, Tuhan tidak bisa mencabut hak independen dari manusia itu gitu, supaya Tuhan bisa membedakan mana orang yang bisa percaya dan mana orang yang bisa mengasihi Tuhan secara benar gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Parameter percaya dan mengasihi Tuhan secara nyata adalah pengenalan dan pengertian serta beriman antara jaminan hidup dari firman Tuhan yang hanya berupa janji-janji Tuhan, atau jaminan hidup dari dunia yang lebih nyata berupa lembaran kertas dengan label tertulis, ya misalnya asuransi gitu kan, ada deposito gitu kan, ada juga misalnya jadi sertifikat aset-aset gitu yang nyata, harta benda itu ada sertifikatnya. Nah, itu kan jaminannya manusia di dunia kan itu, teman-teman. Nah, kalau kita compare lagi, banyak manusia yang tidak percaya dengan janji Tuhan karena tidak ada Tuhan, tidak tanda tangan di atas meterai gitu, di selembar kertas di atas meterai. Tapi manusia lebih percaya kepada manusia lain dengan bentuk kertas, teman-teman. Jadi manusia itu gampangnya gitu, lebih percaya dalam bentuk kertas yang ada tanda tangan manusianya gitu. Itu gampangnya gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang tidak ada tanda tangan Tuhannya, nah ini yang jadi question mark, jadi tanda tanya buat manusia, teman. Nah, ini maksudnya bedanya gitu, teman. Jadi manusia itu yang belum dalam mengerti firman Tuhan selalu akan bicara yang lebih rasional gitu. Maksudnya rasional itu karena bentuknya tadi yang dikatakan bentuknya asuransi itu nyata, teman-teman. Ya, nyata bahwa ini ada kertasnya, ada tanda tangannya, ada lembaga yang memang bertanggung jawabnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, begitu pun juga yang deposito gitu. Itu nyata kan, bentuknya kan ada buku depositonya, ada bank tertentunya gitu. Itu nyata gitu, ada tanda tangan manusianya. Begitupun sertifikat, teman-teman. Satu gepok lembar kertas gitu yang isi sertifikat itu, sertifikat fixed asset atau sertifikat dalam bentuk lain gitu. Tapi tetap ada bentuk cap pemerintahnya, ada tanda tangan pejabatnya gitu. Nah, itu manusia dunia percaya itu, teman-teman. Lebih percaya hal-hal seperti ini dibanding janji Tuhan gitu. Nah, kembali lagi, kenapa seperti itu? Karena kembali lagi pola Tuhan itu adalah irasional.
Ya, pola Tuhan itu adalah supranatural. Sedangkan pola manusia itu rasional dan natural. Ya berarti manusia itu butuh pegangan gitu teman. Pegangan yang memang ada ketemu manusia. Nah padahal kalau bicara dari sisi rohani, dari firman Tuhan, kalau sampai ada apa-apa gitu di dunia, kita misalnya meninggal dunia, apakah yang tadi dikatakan asuransi, deposito, dan sertifikat bisa kita nikmati? Kita pribadi nikmatin loh. Yang lain cerita, asuransi yang menikmati keluarga kita, deposito yang menikmati keluarga kita, yang namanya sertifikat yang menikmati deposito. Tapi buat kitanya apa gitu loh? Ya kita yang memang membuat si asuransi tersebut, ya kita yang membuat deposito tersebut, yang kita yang membuat sertifikat tersebut, kita tidak bawa apa-apa teman. Kenapa? Karena begitu meninggal masuk ke dalam akhirat, yang namanya seperti itu tidak ada yang terbawa, tidak berlaku teman. Ya di sana sama sekali tidak berlaku gitu. Dan nanti di sana akan ditanya gitu, apa yang dihasilkan, yang ditanam oleh kita sebelum kita meninggal loh, di dunia ini apa? Dan kalau semua kita lapor ke Tuhan bahwa semua yang kita ceritakan itu kita sudah berbuat, kita sudah menanam ya ini. Tapi kalau yang ditanam itu semua hal duniawi, itu semua kan tidak bisa dibuktikan di akhirat teman. Akhirnya di akhirat tidak bisa ada ceritanya bahwa saya nanam ini, saya berbuat ini, berbuat itu gitu. Nggak ada ceritanya gitu. Karena tidak ada yang kategorinya akhirat gitu. Nah ini yang kita mesti sadar bahwa kita mesti prepare apa yang diperbuat di dunia ini gitu. Ya kita harus berbuat bukan cuma total hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Ya kita harus berbuat juga untuk yang kepentingan rohani. Kembali lagi itu kalau kita bisa percaya dan mengasihi Tuhan itu teman-teman. Tapi kalau kita bicara pakai rasional lagi, ya ngapain gitu? Ya kita berbuat sesuatu seperti yang firman katakan, sedangkan tidak ada buktinya, tidak ada yang dipegang gitu. Ya kalau kita bicara ada lembaran asuransi atau deposito atau sertifikat, itu kan nyata, resmi gitu dari yang terkait. Tapi kalau kita bicara janji-janji Tuhan itu cuma ada di kitab suci kan. Dan kitab suci di toko buku juga banyak. Tidak ada capnya, tidak ada manusia yang bertanggung jawabnya, tidak ada yang bisa diikatnya, tidak ada pemerintah yang terlibat menjamin itu. Seperti itu teman-teman. Dan itu kembali lagi ini kan jadi karena pola Tuhan itu irasional, ya tinggal masalahnya kita mau percaya akan Tuhan enggak, kita mau taat, mau mengasihi Tuhan enggak, tinggal itu aja teman. Taruhannya gitu. Nah cuman kalau kita bicara kembali rasional irasional dalam hal yang tadi gitu seperti itu. Jadi di alam akhirat itu jelas tidak akan dipertanyakan hal duniawi, yang pasti akan ditanyakan apa yang diperbuat di dunia gitu ya untuk bekal di akhirat. Nah itu. Nah kalau kita bicara kita pengen bagi dua gitu, dua-duanya kita lakukan. Kalau kita bicara kita rasional, kita kuat gitu, dan kita juga percaya Tuhan. Ya benernya kan Tuhan juga udah persiapkan bahwa ya Tuhan bukan berarti mati nggak ngasih solusi. Kalau menurut saya Tuhan itu bijak sekali memberikan satu pengertian. Contohnya di kitab Matius yang 6:33 itu buat saya itu adalah parameter akhirnya Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu tidak melarang kok ya kita menikmati apa yang diperbuat di dunia ini. Tapi Tuhan bilang coba prioritasnya itu carilah dahulu. Nah berikan prioritas tuh, mencari dahulu. Ya dengan prioritas satunya itu adalah carilah dahulu Tuhan, pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhannya. Itu yang Tuhan mau loh. Adapun nanti setelah ini, ya setelah kita, itu kan bekal akhirat gitu. Setelah kita misalnya mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, kita hidupi gitu, kita lakukan. Berarti kan ini yang disebut mengerjakan secara rohani. Ini menjadi bekal untuk di rohani nanti gitu. Nah adapun nanti Tuhan tambahkan sukses duniawinya, bahagia duniawinya, pemenuhan akan hal duniawinya. Dan Tuhan juga tidak melarang kok. Yang memang ada dikatakan bahwa Tuhan akan tambahkan. Dan Tuhan tahu loh teman-teman. Tuhan itu bukan tidak tahu. Tuhan itu tahu bahwa kita itu butuh hal-hal yang duniawi. Tahu gitu, bukan tidak tahu. Cuman kalau Tuhan excuse gitu, kasihkan peluang untuk kita bisa mencari dulu hal-hal duniawi gitu. Nanti timbulnya kendalanya, manusia itu jadi akhirnya tidak mencari Tuhan. Ya manusia itu akan mencari uang.
mencari mamon gitu teman. Nah firman lain katakan begitu. Jadi manusia itu cuma hidup di dunia itu cuma dua pilihan teman. Antara memilih Tuhan atau memilih mamon. Mamon itu adalah hal yang berkaitan dengan uang dan duniawi gitu. Nah Tuhan kalau kasih excuse manusia diizinkan untuk mencari hal-hal mamon, rasanya Tuhan katakan manusia itu tidak mungkin. Ya kalau lihat karakter manusia bejat gitu, ya pasti tidak bisa milih dua-duanya teman-teman. Pasti milih salah satu kok. Ya kalau nggak mamon ya milih Tuhan. Kalau milih Tuhan ya nggak milih mamon gitu. Nah Tuhan itu kan jadi apa ya, tidak bisa memberikan excuse bahwa boleh mencintai mamon, tidak. Ya makanya Tuhan dengan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, berarti carilah Tuhan pribadinya dan kebenarannya, berarti firman Tuhannya. Nah baru yang lain jangan kita yang mencari teman, tapi Tuhan yang nambahkan itu. Dan Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia itu butuh. Bukan cuma urusan untuk kita saja loh. Tuhan pun butuh gitu. Yang namanya hal-hal duniawi itu Tuhan butuh. Butuh untuk apa? Butuh untuk modalin kita sebagai alat Tuhan memberitakan kebenaran firman kepada sesama kita. Itu Tuhan tahu teman-teman. Bukan tidak tahu gitu. Kita itu Tuhan tahu bahwa apabila kita menjadi alat Tuhan, kita butuh loh. Butuh yang namanya duniawi, hal-hal duniawi itu butuh teman. Yang butuh bagaimana, butuh dana untuk jadi alat Tuhan. Butuh mungkin sekali-kali Tuhan pengen kita nampil gitu, mau show force gitu, karena memang untuk proof kepada orang-orang yang masih materialistis banget. Ya kenapa tidak, Tuhan juga bisa memberikan kita hal-hal yang mungkin wah gitu. Ya kendaraan kita bisa wah, rumah kita bisa wah, mungkin kita punya jet pribadi. Buat Tuhan gak ada kendala kok kalau memang semua itu digunakan untuk menjadi kepentingan, keperluan ya dalam hal memberikan firman Tuhan. Kan banyak teman-teman orang yang istilahnya masih kanak-kanak rohani, kanak-kanak rohani atau bayi rohani yang masih menuntut Tuhan seperti itu teman-teman. Ya, saya mau ikut Tuhan apabila saya kaya sekali gitu. Lah, cara buktinya gimana gitu? Ya bukan mustahil gitu. Ya Tuhan pakai kita, salah satu di antara kita yang memang sudah dirasa tidak takut goyah imannya gitu. Ya bisa aja Tuhan bikin kita kaya teman-teman. Kenapa tidak gitu? Ya untuk menjadi contoh kepada orang-orang yang masih bayi dan kanak-kanak rohani bahwa ya kalau ikut Tuhan seperti itu loh gitu. Mujizat-mujizat di perjanjian lama teman, kalau di kitab Nasrani pada umumnya cerita begitu kok. Bagaimana Tuhan membuktikan dengan lewat mujizat itu, membuktikan bahwa orang-orang yang Tuhan itu jadi kaya, jadi sukses, jadi berhasil gitu. Semua di perjanjian lama seperti itu. Nah, apakah di perjanjian baru tidak terjadi? Sebenarnya bisa terjadi, tergantung ya apa rancangan kehendak Tuhannya. Kalau Tuhan percaya sama kita bahwa kita udah mantap sekali imannya gitu, pengenalan pengertian firman sudah mantap sekali, tidak mungkin goyah oleh hal-hal duniawi. Ya yang tadi saya katakan, kenapa tidak? Why not gitu? Tuhan kasih kita seperti itu. Dan kita waktu di posisi itu gitu, kelimpahan duniawi, kelimpahan bahagia gitu duniawi. Tapi kita tetap nggak merasa kelimpahan, dan kita juga nggak ngerasa targetnya hanya kebahagiaan duniawi gitu. Kenapa? Ya balik lagi karena kita pola pengenalan pengertian akan firman-Nya sudah dalam sekali, dan iman percaya kita kepada Tuhan udah total sekali teman-teman. Jadi Tuhan tidak beresiko apabila membuat kita yang dipilih sebagai alat untuk menjadi kelimpahan duniawi dan bahagia duniawi itu sebagai contoh kepada sesama kita yang masih terlalu kanak-kanak dan bayi rohani itu, ya bukan mustahil kalau menurut saya loh. Meskipun akhirnya setelah kita mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang ya ngapain juga gitu kita di posisi itu, ngapain, kan nggak ada gunanya gitu. Kalau kita udah mengerti akan firman Tuhan, pengen Tuhan jadikan kita sebagai orang yang berkelimpahan duniawi, ya nggak problem. Enggak, ya nggak masalah juga. Tuhan jadikan kita biasa-biasa aja, ya nggak ada masalah. Tuhan jadikan kita hidup sederhana aja, ya nggak ada masalah gitu. Karena targetnya bukan di dunia lagi. Parameter kita adalah bagaimana mencari posisi di dalam akhirat, gitu, di dalam surga. Nah, yang itu kadang-kadang kalau orang sudah kedalaman pengertian firman-Nya sudah maksimal, akhirnya nanti yang diuber sama orang-orang yang sudah lebih mengerti firman Tuhan itu adalah ya bagaimana posisi di dalam surga itu tidak hanya sebagai masuk surga, tapi bagaimana menjadi timnya Tuhan untuk mengelola surga gitu, yang mengelola warga surga. Jadi target utama orang rohani itu teman-teman, bukan kembali lagi targetnya naik jet pribadi, targetnya punya villa di
di mana-mana gitu ya, targetnya harus naik mobilnya apa gitu, nggak pakai target itu, teman. Itu bukan targetnya Tuhan gitu. Jadi kalau manusia masih putar-putar ngeributinya seperti itu, ya memang ya kalau dari sisi rohani ya masih bayi rohani atau kanak-kanak rohani sekali, teman. Kalau yang sudah masuk ke kelas remaja atau dewasa rohani, rasanya sudah tidak seperti itu gitu. Jadi itu bedanya gitu, teman-teman. Kalau cerita firman Tuhan itu tadi saya katakan, beli di toko buku banyak banget gitu yang namanya Alkitab atau Al-Quran atau kitab suci agama lain. Tapi kalau bicara di asuransi, deposito dan sertifikat, kan nggak semua orang bisa, teman. Apalagi kalau isinya si asuransi itu, deposito itu, sertifikat itu isinya sudah miliar gitu, ya triliun, belasan triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, itu udah nggak gampang, teman-teman. Itu nyari di toko buku nggak ada gitu, nggak bakalan dapat gitu. Nah itu manusia percaya itu, teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti minimal dengar sharing saya, minimal direnungi lah, kira-kira benar atau enggaknya gitu. Secara rasional, teman-teman, manusia akan lebih merasa terjamin dengan lembaran-lembaran kertas yang menjamin manusia dari manusia sendiri gitu ya, dibanding jaminan Tuhan yang berupa janji-janji firman-Nya. Nah itu kembali lagi, teman, karena manusia itu pola pikirnya rasional dan kekuatan natural, ya berarti manusia akan lebih percaya dengan lembaran-lembaran kertas yang ditandatangani antar manusia sendiri dan dijamin oleh antar manusia sendiri, teman-teman. Nah itu manusia lebih suka begitu gitu. Nah, kalau bicara manusia yang bicara rohani, yang rohani, berarti kan Tuhan ajar manusia itu tidak dengan pola-pola rasional, tapi dengan pola-pola irasional. Yang manusia itu diajar dengan cara-cara bukan dengan kuasa natural, tapi diajar dengan kuasa-kuasa yang supranatural. Nah, untuk bisa mendapatkan pola-pola irasional dan kuasa supranatural, ya kembali lagi, teman-teman, ya kalau tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, berarti kan tidak pernah mengalami, teman-teman, tidak pernah mengalami proses dari mulai pengenalan, pengertian sampai melakukan firman Tuhan. Hasilnya apa gitu? Ya apa benar bahwa janji Tuhan itu dapat dituai dalam hidup kita? Apa benar bahwa kita itu masuk kerajaan dan kehendak yang Tuhan rencanakan buat kita? Nah itu selalu begitu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kita butuh untuk melawan rasional dan kuasa natural itu dengan supaya kita bisa masuk ke pola pikirnya Tuhan yang irasional dan kekuatan kuasa Tuhan yang supranatural. Tidak bisa cara lain, teman-teman, dengan ya harus mengalami firman Tuhan. Untuk dapat mengalami firman Tuhan, tidak ada cara lain, teman-teman, untuk mau secara independen mengenal firman Tuhan. Ya, untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan itu. Untuk kita jadi mampu mengerti akan firman Tuhan. Untuk mampu melakukan firman Tuhan, kita harus menghidupkan roh Tuhan itu. Untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Nah, setelah kita mau mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Dari rentetan ini, tiga ini, pengenalan, pengertian, dan melakukan, ini timbul pengalaman, teman. Ya, kita mengalami itu. Nah, waktu kita mengalami itu, akhirnya kita jadi percaya bahwa kuasa Tuhan itu bukan rasional, tapi irasional. Ya, kekuatan kuasa Tuhan itu bukan natural, tapi supranatural. Nah, ini baru kita akan kenali, mengerti, dan lakukan itu ya apabila kita mengalami ini, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita harus bisa berani mengalami dulu, baru kita lepas dari jerat-jeratnya iblis ya, yang manusia itu diciptakan hanya dari sisi kekuatan duniawi aja, ya cuman dari sisi tubuh dan jiwa saja, bukan dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Iblis pengennya kita manusia itu terperangkap dengan pola pikir jiwa dan tubuh saja, teman-teman. Nah, kalau parameternya tubuh, jiwa, dan tubuh di parameternya adalah duniawi, berarti kan paling kan apa sih kesusahan duniawi, kebahan duniawi. Tapi kembali lagi, kalau kita percaya Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kan duniawi kan akan ditinggalkan gitu. Nah, ini yang konyol kan, saya juga nggak ngerti kenapa kok banyak orang yang berkeyakinan kok tidak berpikir seperti ini gitu. Tapi sebaliknya buat saya sendiri, teman-teman, yang berpikir seperti itu juga nggak gampang, teman, untuk melakukan firman, mengalami firman Tuhan itu nggak gampang gitu. Selalu ada ujian cobaan yang selalu bikin kita jadi lemah gitu. Ya itu karena kembali lagi Tuhan katakan bahwa ada unsur daging di dalam kita yang memang Tuhan nggak cabut gitu, supaya kita bisa terus
lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, lebih mampu untuk mengerti firman Tuhan, lebih mampu untuk melakukan firman Tuhan gitu. Ya Tuhan memang ciptakan daging di kita sampai kita meninggal itu tidak dibunuh karena untuk itu, teman-teman. Lembaran kertas jaminan manusia hanya bersifat hanya di dunia fana yang sementara ini saja, teman-teman. Jadi cerita sertifikat itu gitu, sertifikat asuransi tadi atau deposito tadi atau sertifikat harta benda kita tadi kan bentuknya kan cuman berlaku di dunia ini saja, teman-teman. Nggak berlaku sampai di akhirat gitu. Berbeda dengan jaminan janji-janji firman yang bersifat di dunia dan akhirat yang kekal gitu. Jadi kalau janji-janji Tuhan itu kan dua, teman-teman, baik di akhirat maupun di dunia ini. Tapi banyak manusia, orang yang belum mengerti firman Tuhan secara dalam, dianggapnya ngapain sih kita bicaranya untuk kepentingan nanti aja, di akhirat lagi, urusannya setelah meninggal lagi. Nah, karena memang kembali kalau dasar kita hidup itu kan Tuhan ciptakan manusia itu kan sebagai manusia roh gitu. Ya, manusia roh itu kan hidupnya bukan di dunia, benar, adanya di akhirat gitu. Dengan pola pikir akhirat yang kekal, bukan dunia yang fana gitu. Nah, cuman tadi saya katakan gitu, ya Tuhan itu bukan tidak bijak, Tuhan itu sangat bijak dan sangat tahu gitu. Ya makanya Tuhan ciptakan seperti kitab Matius 6 ayat 33 tadi gitu, bahwa dinyatakan bahwa ya Tuhan pengen kita mencari dulu gitu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Tuhan, pribadi Tuhan dan juga firman Tuhannya, supaya kita tidak terjerat dalam mamon gitu. Maksud Tuhan cuma itu aja gitu. Nah, kalau kita sudah tidak bisa terjerat dalam mamon, ya kenapa gitu? Kenapa Tuhan nggak bucurin masalah sukses duniawi dan bahagia duniawi? Rugi banget kan gitu. Nah, Tuhan cuma takut apabila kita belum siap, belum prepare well gitu, belum mempersiapkan diri kita dengan benar, dengan maksimal. Tuhan takut sekali jangan sampai Tuhan gujurin yang namanya kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, akhirnya kitanya kebacut, nggak mau ninggalkan, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan takut sekali gitu. Kenapa? Karena banyak cerita orang kaya itu sukar masuk surga. Ada ceritanya kan begitu, dong. Kenapa orang kaya sukar masuk surga? Karena manusianya kembali lagi, jadi karena memang sudah merasa sukses di duniawi, timbul yang bukan kekuatannya irasional, pola pikir, perasaan, kehendaknya Tuhan, tapi yang timbul itu pola pikir rasional ya dari manusia itu sendiri gitu. Ya ini kan sudah aman gitu ya. Saya sudah sukses di duniawi, saya sudah bahagia di dunia, saya berarti ya sudah, ya saya rela ya untuk sampai berhenti hal-hal duniawi. Urusan akhirat ya saya tidak ngerti gitu. Nah, itu Tuhan kan nggak mau kita dilimpahi dengan berkat-berkat kesuksesan duniawi dan bahan duniawi itu, akhirnya kita terjerat sendiri ke dalam pola-pola seperti manusia orang kaya yang sukar masuk surga itu. Yang Tuhan mau itu kan ya kita yang sudah matang, teman-teman. Kalau kita sudah matang, ya parameternya kembali lagi kita sudah tidak menjadikan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu adalah parameter hidup sukses gitu. Bukan itu. Yang kita sudah dewasa rohani ya akan dengan parameternya hidup yang benar itu adalah hidup yang berkeselamatan di akhirat nanti. Nah, waktu kita diberi kelimpahan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi, ya kalau kita sudah bicara kita sudah matang gitu dalam artian dewasa rohani dan juga sudah memang target utamanya adalah hidup selamat di akhirat. Nah, kembali lagi coba teman-teman bisa bayangin, apa sih gunanya kekayaan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi? Karena kita udah kebacut tahu gitu. Ya pasti itu hanya menjadi alat saja gitu. Jadi bisa saja buat kita sih naik mobil yang belasan miliar biasa-biasa aja gitu, nggak ada bedanya dengan naik misalnya mobil pick up gitu ya. Tapi buat manusia yang masih bayi rohani dan anak-anak rohani, jangan-jangan ya gara-gara kita naik mobil yang belasan miliar, ya mereka jadi tertarik ikut Tuhan. Ya paling bisa dijadikan alat seperti itu, teman. Alat promosi gitu, promosi sementara. Tapi kita yang sudah dewasa rohani, waktu kita naik mobil yang belasan miliar itu tidak berasa naik belasan miliar tuh, naik apa aja juga jadi gitu. Mau naik istilah travel juga nggak apa-apa gitu, ya nggak ada problem gitu. Nah, ini beda tingkat kedewasaan rohani ini, teman-teman, yang bisa membedakan. Setelah kita dewasa rohani, rasanya kehendak pikiran, perasaan, kehendak kita juga jadi bukan sudah bicara seperti orang manusia pada umumnya pengen mencari sukses duniawi dan bahagia duniawi. Udah bukan itu lagi, teman-teman.
Jadi seperti itu. Jadi orang yang sudah dewasa rohani itu sebenarnya dia sudah tidak terlalu peduli soal sukses duniawi dan bahagia duniawi. Yang orang-orang yang dewasa rohani ini akan lebih mencari bagaimana ya untuk bisa hidup masuk ke dalam surga. Nah, kalau sudah yakin masuk ke dalam surga, ya paling mencari posisi, dan benar, mencari posisi bagaimana yang terdekat dengan Tuhan di dalam surga. Ya otomatis kalau bicara Tuhan adalah rajanya, ya kita minimal yang mesti uber terus status sampai yang setinggi mungkin dengan si raja itu gitu. Nah, untuk menentukan seberapa tinggi itu posisi itu, ya kembali lagi teman-teman, amal ibadah kita hidup di dunia sekarang gitu. Jadi ya bagaimana caranya kita berbuat banyak, bukan cuma urusan duniawi aja. Kalau bicara urusan duniawi itu kan bagaimana kita menjadi alat Tuhan, memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita sebanyak mungkin gitu. Itu sebenarnya kalau yang kita mau lakukan itu gitu. Nah itu, ya itu tadi dibilang butuh kelimpahan, ya untuk kebutuhan seperti itu gitu. Butuh show force gitu, ya untuk kebutuhan seperti itu. Nah tapi kalau bicara di luar kepentingan yang sukses duniawi untuk kepentingan menjadi alat Tuhan, rasanya nggak ada gitu. Yang manusia yang sudah dewasa orang itu tidak pernah bisa beda-bedakan. Udah mati rasa teman-teman. Ya naik mobil yang belasan miliar dengan yang miliar, dengan yang ratusan juta, dengan puluhan juta, atau naik travel udah nggak ada bedanya. Makan di restoran yang nilainya sekali makan misalnya puluhan juta, dengan yang jutaan, dengan ratusan ribu, dengan puluhan ribu, dengan yang hanya nasi kucing aja yang 3.000 gitu, ya nggak ada bedanya gitu. Ya buat orang yang dewasa orangnya seperti itu. Begitupun tinggal teman, tinggal di rumah yang ratusan miliar, puluhan miliar, belasan miliar, atau miliaran, atau ratusan juta, juga tidak ada bedanya tuh. Begitupun tinggal di hotel gitu, akan polanya seperti itu. Jadi sudah seperti mati rasa duniawinya gitu teman. Nah itu ya mungkin baru disebut orang yang sudah matang, dewasa rohani. Dan orang-orang tipe ini kalau Tuhan dijadikan alat untuk promo Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu bisa kaya, itu bisa saja karena memang sudah kuat sekali, dan orang tersebut sudah tidak bisa menikmati ini teman-teman, nggak bisa menikmati hal-hal seperti ini. Cuman mungkin orang-orang yang belum di dalam Tuhan yang akan menilai bahwa ini orang hebat banget loh, baik banget loh, orang itu sederhana banget gini, padahal sih mobilnya belasan miliar atau puluhan miliar, rumahnya begini, ya paling begitu gitu. Tapi kita yang melakukan dewasa rohani itu tidak berasa apa-apa teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud saya teman-teman. Jadi intinya kita jangan sampai terjebak oleh karena kertas saja yang berbentuk asuransi atau deposito atau harta benda, kita bisa sampai rela-relanya, tega-teganya ya mengabaikan Tuhan gitu. Tuhan dan firman Tuhannya. Kenapa nggak konyol gitu? Karena bentuk asuransi deposito dan harta benda itu, ada sertifikat harta benda itu, ya orientasinya kan cuma hubungan antara manusia ke manusia, teman. Ujungnya kan begitu gitu. Tidak ada jaminan dari Tuhan. Itu kan jaminan dari manusia ke manusia. Tapi yang konyol, kenapa kok manusia mau mikir seperti itu? Ya kembali lagi manusia beranggap mikir gitu karena rasional gitu. Dan kembali lagi gitu. Karena dengan pola pikir natural. Nah tapi kalau bicara dari Tuhan itu konyol karena Tuhannya dengan pola pikir irasional dan dengan kuasa supranatural. Yang lain itu megangin seumur-umur asuransi deposito dan sertifikat harta benda. Buat apa gitu? Kok malah nggak megang janji Tuhan di firman Tuhannya? Jadi memang rada beda gitu teman. Mudah-mudahan hari ini saya bisa pagi ini bisa lebih bisa menjadikan satu input buat teman-teman dan keluarga saya gitu. Yang jelas jadi teman-teman nggak usah takut, ya alat Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada di kitab Roma pasal 8:28 dalam bentuk yang tadi ya banyak dijadikan peristiwa-peristiwa, bisa juga kejadian-kejadian, bisa juga dalam bentuk permasalahan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.